Di sini Jo-young sangat sedih atas meninggalnya Jo-pildo, dikarenakan selama ini Jo-pildo tidak bersalah. Dan Jo-young mengatakan kalau Dok-young adalah Yunwo. Akan tetapi Tae-pyung sudah tahu lebih dulu, namun dia pun belum sempat mengatakannya pada Jo-young. Tak lama Panam datang untuk mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab karena telah memfitnah Jo-pildo. Jo-young lalu mengatakan jika ingin menangkap Dok-young, maka kita harus mengatakan pada media kalau selama ini Jo-pildo telah difitnah dan berharap kalau Pak Nam akan melakukannya. Sementara itu, Han-yu menghampiri Jon-hae yang sedang gelisah galau merana. Namun tanpa melihat situasinya, Han-yu mengatakan kalau para atasan ingin menerbitkan berita tentang istrinya Jon-hae dan ingin meminta keterangan dari Jon-hae. Sontak hal itu membuat Jon-hae sangat marah dan langsung saja. Untungnya karyawan yang lain datang untuk menghentikan Jon-hae. Sekarang ini Jon-hae diibaratkan seperti api, dan Han-yu malah menuangkan bensin ke dalam api tersebut. Sementara itu di tempat lain, meskipun sekarang Jo-young tahu kalau Dok-young adalah anaknya Jo-pildo, namun Jo-young meminta para Dok-young untuk melakukan otopsi pada mayat Jo-pildo. Tentu saja Dok-young pun menolaknya, dan hal itu membuatnya merasa sangat sedih. Jo-young pun mencoba untuk menjelaskan semuanya, namun tetap saja Dok-young menolaknya. Alhasil Jo-young pun langsung pergi. Sementara itu, Pak Nam menjelaskan pada atasannya bahwa selama ini Jo-pildo bukanlah pelakunya, karena semua buktinya telah dipalsukan olehnya, di mana pelaku yang sebenarnya bernama Yung-so. Namun Pak Nam tidak tahu sekarang ini Yung-so ada di mana. Namun atasannya meminta pada Pak Nam untuk melupakan semuanya, dan tetap melanjutkan kalau Jo-pildo adalah pelakunya. Itu karena jika semua orang tahu selama ini Jo-pildo tidak bersalah, maka nama baik polisi pun akan tercemar. Dan tentu masyarakat pun tidak akan percaya lagi pada mereka. Kecuali Pak Nam berhasil menangkap Yung-so dan juga mencari bukti kalau Dok-young yang telah membunuh Min-ji. Sementara itu saat Dok-young pulang ke rumahnya, ternyata Tae-pyung ada di sana. Dan Tae-pyung memasangkan alat pelacak pada mobilnya Dok-young. Bukan hanya itu saja, ternyata Tae-pyung juga telah memasang kamera pengawas. Alhasil Tae-pyung tahu kunci sandi untuk masuk ke rumah Dok-young. Sementara itu di kantor polisi, Pak Nam menjelaskan semuanya pada mereka tentang Jo-pildo yang selama ini tidak bersalah, karena Pak Nam telah memalsukan buktinya. Dan besok Pak Nam akan mengatakan semuanya pada Dok-young. Singkat waktu, pagi pun datang. Tae-pyung yang melihat Dok-young telah pergi dari rumahnya, dia pun langsung masuk ke rumah Dok-young. Tentu saja untuk memasang kamera pengawas. Dan tanpa disengaja Tae-pyung menemukan pintu ruang bawah tanah. Namun ketika akan membukanya, ternyata Dok-young telah kembali bersama dengan Pak Nam, sehingga Tae-pyung pun langsung bersembunyi. Tujuan dari Pak Nam tentu saja untuk mengakui semuanya pada Dok-young bahwa dirinya telah memfitnah Jo-pildo karena pelaku sebenarnya bernama Yung-so. Namun Pak Nam tidak tahu sekarang dia ada di mana. Tapi Pak Nam berjanji akan menemukan dan menangkapnya. Oleh karena itu Pak Nam ingin meminta maaf dengan tulus pada Dok-young. Dan ternyata mereka telah memasang kamera di baju Pak Nam untuk berjaga-jaga jika Dok-young melakukan sesuatu pada Pak Nam. 믿을게요. 고의 정사를 하는 거예요. Untungnya Dok-young pun percaya dan bertanya kenapa Pak Nam mau mengakuinya. Pak Nam mengatakan ingin mengakhiri semuanya sampai di sini dan meminta para Dok-young untuk menyerahkan diri pada polisi. Sebagai gantinya, Pak Nam pun akan bertanggung jawab dengan mengatakan pada media bahwa selama ini Jo-pildo tidak bersalah. Dok-young mengatakan sebenarnya dia merasa bersalah telah menghabisi Min-ji. Dan ya, ternyata Dok-young tahu ada kamera di baju Pak Nam. Alhasil dia pun sangat marah sambil mengatakan, kalau kamu tidak akan pernah bisa menangkap pelaku sebenarnya, yaitu Yung-so, karena dirinya telah menghabisinya. Singkat cerita, Tae-pyung bertemu dengan Jo-young untuk memberikan kalung padanya, di mana di kalung itu terdapat alat pelacaknya untuk berjaga-jaga. Dan ternyata kalung itulah yang dipegang oleh Tae-pyung saat meninggal akibat serangan jantung. Tae-pyung berharap dengan memberikan kalung itu maka takdirnya akan berubah, sehingga meminta pada Jo-young untuk menyimpan kalungnya agar tidak pernah kembali lagi padanya.
Besok harinya sambil makan, Dokyung mendengar berita tentang ayahnya. Dan tentu hal itu membuatnya merasa sangat kesal. Sementara Taepyeong yang tahu kalau Dokyung sudah pergi kembali masuk ke rumahnya. Dan langsung membuka pintu ruang bawah tanah menggunakan sandi yang sama. Dengan menggunakan senter dari ponselnya, Taepyeong mulai menelusuri tempat ini hingga tiba-tiba dan ya, tentu Taepyeong pun sangat amat terkejut. Karena ternyata orang inilah yang telah menghabisi para gadis itu. Dan tentu saja orang ini adalah Yongso. Ternyata selama ini Yongso masih hidup. Dan Dokyung sengaja mengurungnya di sini. Yongso mengatakan di sini terdapat kamera pengawas. Tentu hal itu membuat Taepyeong menjadi panik. Dan Yongso menyuruh untuk pindah tempat agar tidak tersorot oleh kamera. Taepyeong lalu bertanya sejak kapan kamu dikurung. Namun Yongso pun malah menangis. Dan ternyata benar saja meskipun di mobil, Dokyung tetap mengawasi Yongso. Karena jika Yongso berhasil kabur maka semua rencananya akan menjadi berantakan. Taepyeong mengatakan datang ke sini untuk menangkap Dokyung. Dan ternyata Yongso akan membantu asalkan melepaskannya dari sini. Yongso telah mencoba berbagai cara untuk keluar namun tidak berhasil. Dikarenakan kakinya diikat oleh rantai. Dan Yongso pun menyuruh untuk melapor pada polisi. Karena Yongso lebih baik di penjara daripada tinggal di sini untuk selamanya. Namun ketika akan pergi, Taepyeong melihat Joyoung dan tak lama Dokyung pun datang. Sehingga Dokyung mengajaknya untuk masuk dan Taepyeong langsung bersembunyi. Dokyung hanya ingin memastikan kalau Joyoung tidak membawa kamera pengawas. Namun Taepyeong pun yang tahu merasa khawatir dan berharap kalau Joyoung baik-baik saja. Joyoung mengatakan kalau kematian dari Jopildo adalah bagian dari rencanamu. Karena Dokyung merasa sakit hati pada semua orang yang telah membuat ayahnya menderita. Joyoung pun berharap kalau Dokyung akan berhenti dan menyerahkan diri pada polisi sebelum semuanya terlambat. Namun tentu saja Dokyung menolaknya. Singkat cerita, Taepyeong mengajak Joyoung ke rumahnya untuk makan malam. Namun sebelum itu Nunali memberikan baju baru untuk Joyoung. Tentu saja hal itu membuat Joyoung merasa aneh. Dan langsung bertanya pada Taepyeong kenapa bisa tahu kalau bajunya robek. Dengan terpaksa Taepyeong mengatakan kalau dia memasang kamera pengawas di rumah Dokyung. Dan ternyata hal itu membuat Joyoung sangat marah. Dikarenakan Taepyeong telah bertindak sendiri. Taepyeong lalu mengatakan kalau Yongso dikurung di rumah Dokyung. Mendengar hal itu, Joyoung pun terkejut dan meminta untuk menyerahkan semua rekaman videonya. Sementara itu, Yongso berharap kalau Taepyeong akan segera datang untuk menolongnya. Pagi harinya, Joyoung menyerahkan video itu pada Pak Nam dan mengatakan kalau Yongso ada di rumah Dokyung. Alhasil malam harinya mereka pun langsung pergi ke rumah Dokyung. Di sini Joyoung mengatakan ada laporan dari tetanggamu karena mencium bau busuk. Dengan perasaan yang takut, Dokyung terpaksa menyuruh mereka untuk masuk. Sementara itu, Pak Nam melihatnya dari kamera pengawas yang sebelumnya dipasang oleh Taepyeong. Joyoung meminta untuk mengatakan sandinya agar dapat membuka kuncinya. Dokyung pun mengatakan sandinya 1109. Namun Joyoung pun yang mendengar angka itu merasa tidak asing. Kemudian mereka pun mulai masuk ke ruang bawah tanah. Dan tentu Dokyung mulai merasa panik karena mereka akan menemukan Yongso. Namun anehnya ketika mereka masuk, Yongso tidak ada di sana. Bahkan kurungannya ikut hilang. Tentu saja hal itu membuat Joyoung merasa heran. Karena mana mungkin Taepyeong berbohong padanya. Itu artinya Dokyung sudah tahu kalau mereka akan datang ke sini. Dokyung lalu mengatakan tempat ini sudah ada sejak pindah ke sini. Dan mana mungkin dirinya menyimpan mayat di sini. Joyoung langsung menelepon Taepyeong dan mengatakan kalau Yongso tidak ada di sana. Tentu hal itu juga membuat Taepyeong merasa heran. Dan sekarang kita pun bisa tahu kalau Dokyung orang yang sangat pintar. Di tempat lain ketika Jonhae melihat foto anaknya, dia pun sangat terkejut karena di foto itu ada Dokyung. Hal itu membuat Jonhae kembali ingat dengan perkataan dari Joyoung kalau pelakunya sudah lama mengikuti Minji. Dan Jonhae pernah bertemu dengan Dokyung saat di rumah sakit sebelum Minji meninggal. Besok harinya Jonhae datang ke rumah sakit untuk menanyakan tentang Dokyung. Temannya mengatakan saat Minji meninggal Dokyung ditangkap oleh polisi. Namun tak lama polisi melepaskannya karena tidak bersalah. Di tempat lain Joyoung bertemu dengan Pak Baek.
Di sini Pak Baik mengatakan kalau Taepyeong tidak dapat melihat kematianmu. Di mana selama hidupnya Taepyeong tidak pernah melanggar hukum. Tapi sekarang dia melanggar hukum karena merasa cemas padamu. Alasannya kamu akan mati karena Taepyeong. Jadi Pak Baik meminta agar Jo-young tetap hidup demi Taepyeong. 절대 죽지 말고 살아. Sementara itu, Taepyeong pergi ke suatu tempat. Karena sebelumnya Do-kyung sempat pergi ke sini. Dan mungkin saja Do-kyung telah memindahkan Yong-so ke sini. Sehingga Taepyeong menggunakan perahu untuk pergi ke sana. Dan ternyata hanya ada alat pelacaknya saja. Tak lama Do-kyung pun menelepon. Ternyata dia pun sudah tahu kalau Taepyeong memasang alat pelacak di mobilnya. Dan yang lebih adanya lagi, Do-kyung juga memasang alat pelacak di mobil Taepyeong. Dan ternyata Do-kyung tahu kalau Taepyeong telah masuk ke ruang bawah tanahnya. Bahkan Do-kyung pun sudah tahu kalau Taepyeong memasang kamera pengawas di rumahnya. Oleh karena itu, Do-kyung memindahkan Yong-so ke tempat lain. Sontak saja hal itu membuat Taepyeong sangat marah. Namun hal itu juga akan membuat Do-kyung semakin agresif lagi. Dan mungkin saja akan melakukan hal yang lebih mengedankan lagi. Malam harinya Taepyeong berniat untuk bertemu dengan Jo-young karena ponselnya tidak dapat dihubungi. Akan tetapi Jo-young pun tidak ada di sana. Dong-wo pun mencoba untuk menelepon saudaranya. Namun ternyata Jo-young belum pulang. Tentu saja hal itu membuat Taepyeong merasa cemas. Dan untungnya saat Taepyeong pulang ke rumah, dia pun melihat sinyal dari kalung yang dipakai oleh Jo-young. Sehingga Taepyeong pun langsung pergi ke sana. Singkat waktu, pagi pun datang. Tanpa diduga ternyata Do-kyung datang ke rumah Pak Baik dengan menyamar sebagai petugas PLN. Dan sepertinya Do-kyung tahu kalau Taepyeong tidak ada di rumah. Sementara itu, Taepyeong pergi ke pantai untuk mencari Jo-young. Dan akhirnya Taepyeong pun berhasil menemukannya. Tentu Taepyeong merasa sangat senang karena Jo-young baik-baik saja. Namun Taepyeong merasa pernah melihat pantai ini. Dan ternyata di pantai inilah Taepyeong akan meninggal akibat serangan jantung. Dan sekarang Taepyeong tahu alasan dirinya meninggal di sini karena pantai ini tempat favorit dari Jo-young. Sementara itu, tanpa rasa curiga sedikit pun Pak Baik membuka pintunya. Karena dia mengira orang itu dari petugas PLN. Namun di sini Pak Baik pun mulai merasa ada yang aneh. Karena orang itu malah masuk ke kamar Taepyeong. Tapi apalah daya Pak Baik tidak bisa melakukan apapun. 40년을 넘게 Dan iya, ternyata benar saja tujuan dari Do-kyung untuk menghabisi Pak Baik. Karena Pak Baik yang telah membawa Do-kyung ke panti asuhan harapan itu. Andaikan saja waktu itu Pak Baik tidak membawanya, mungkin saja Do-kyung tidak akan pernah bertemu dengan Taepyeong. Dan ini semua tidak akan pernah terjadi. Sekarang Pak Baik tahu kalau orang ini adalah Do-kyung alias Yunwo. Dan iya, entah apa yang terjadi. Namun Do-kyung pergi sambil menahan sakit pada perutnya. Dan tanpa diduga ternyata Jone ada di sana. Alhasil dia pun langsung mengikuti Do-kyung. Sementara itu Taepyeong mendapat telepon dari Nonali. Namun saat Nonali pergi ke kamar mandi, dia pun sangat amat terkejut. Karena ternyata Pak Baik telah meninggal. Taepyeong yang tahu telah terjadi sesuatu langsung pergi. Dan di sini tentu saja Taepyeong merasa sangat sedih melihat Pak Baik telah meninggal. Kemudian Taepyeong pun melihat ke tempat kejadian. Dan hal itu membuatnya kembali teringat akan masa lalunya. Di mana Pak Baik sempat ingin bundir. Namun Taepyeong berhasil menemukannya dan langsung menelepon ambulan. Dan di sini mereka pun mengira kalau Pak Baik telah bundir. Dikarenakan tangannya terdapat luka sayatan. Namun Taepyeong mengatakan hal itu tidaklah mungkin. 아니요. 그럴 리 없다고요. Di lain tempat, ternyata Do-kyung mengalami luka tusukan pada bagian perutnya. Dan sekarang Jone pun ada di depan rumahnya. Jo-young mengatakan mungkin saja Pak Baik meninggal karena bundir. Karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuhnya. Namun Taepyeong tidak percaya. Dan meminta pada Nonali untuk mencarikan foto dari Pak Baik. Dengan begitu Taepyeong bisa melihat kematiannya. Singkat waktu, malam pun datang. Yenji menelepon Jone untuk mengatakan kalau alamat yang Jone berikan padanya ada yang meninggal. Di mana alamat itu adalah rumahnya Pak Baik. Dan polisi mengatakan kematiannya karena bundir. Namun tentu saja Jone pun tidak percaya. Karena dia melihat Do-kyung pergi dari rumah itu sambil kesakitan. Dan menyuruh pada Yenji untuk mencari tahu hubungan Do-kyung dengan Yunwo.
Pagi harinya Tae-pyung sedang mencari foto Pak Baik. Namun Nona Lee mengatakan sekeras apapun Tae-pyung mencarinya, Tae-pyung tidak akan pernah bisa menemukan fotonya. Nona Lee juga mengatakan saat Pak Baik meninggal listrik di rumah mati, sehingga tidak ada bukti apapun. Dan tentu saja Tae-pyung merasa sangat marah. Di lain tempat, mereka akan melakukan otopsi pada mayat Pak Baik untuk memastikan penyebab dari kematiannya. Namun sialnya ternyata yang akan melakukan otopsinya adalah Do-kyung. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut. Kemudian Dong-wo menyerahkan berkas Pak Baik pada Do-kyung dan menjelaskan semuanya. Namun ternyata Do-kyung tidak sendiri. Dia akan dibantu oleh dokter senior. Dan Tae-pyung pun akan melihatnya. Dan ternyata sebelumnya Pak Baik sudah tahu kalau dirinya akan meninggal oleh Do-kyung alias Yun-wo. Itu karena Pak Baik bisa melihat kematian sama seperti Tae-pyung. Alasan sebenarnya Do-kyung menghabisi Pak Baik karena merasa kesal pada Tae-pyung dan ingin menghabisi semua orang yang dekat dengan Tae-pyung agar Tae-pyung menderita karena ditinggal oleh orang yang dia sayangi. Namun sebelum meninggal Pak Baik sempat menusuk Do-kyung pada bagian perutnya dan meminta pada Do-kyung untuk menyerahkan diri pada polisi. Namun hal itu membuat Do-kyung semakin marah dan langsung saja menghabisi Pak Baik. Dan ternyata sekarang Do-kyung merasa sangat bersalah karena telah menghabisi Pak Baik. Karena mau bagaimanapun juga, Pak Baik yang telah menolong Do-kyung dengan menampungnya untuk tinggal di panti asuhan miliknya. Bukan hanya itu saja, selama ini Pak Baik sangat perhatian dan juga peduli pada Do-kyung. Hampir setiap hari Pak Baik mengirim surat untuknya, dan merasa cemas kalau Do-kyung tidak makan akibat ditindas oleh temannya. Dan hal itu semakin membuat Do-kyung merasa sangat amat menyesal telah menghabisi orang yang sangat peduli padanya. 걱정하는 누군가가 있다는 걸. Besok harinya otopsi pun dilakukan, dan mereka pun melihatnya dari balik kaca. Do-kyung pun mulai merasa cemas karena takutnya ada bukti kalau kematian Pak Baik karena dibunuh. Singkatnya otopsi pun telah selesai dilakukan. Dokter mengatakan ada memar kecil di bagian dada dan juga bagian tangannya. Namun hal itu wajar saja karena Pak Baik tunanetra. Mungkin saja saat akan masuk ke dalam bak mandi dia terjatuh. Namun bukan hanya itu saja, ada tanda-tanda kalau dia tenggelam. Dan dengan perasaan bersalah Do-kyung menghadiri pemakaman Pak Baik. Bahkan Jeonhae juga ada di sana. Tak lama Jeonhae mendapat telepon dari Hanyu, di mana Hanyu mengatakan kalau Do-kyung adalah Yun-wo. Tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Namun ternyata Do-kyung pun ada di belakang Jeonhae dan meminta pada Jeonhae untuk ikut dengannya. Namun dalam perjalanan Jeonhae meminta untuk berhenti karena ingin ke kamar mandi. Namun Do-kyung langsung menyuntikkan obat bius pada Jeonhae. Ketika sadar, Jeonhae sudah ada di ruang bawah tanah. Dan dia pun sangat marah karena Do-kyung telah membunuh anaknya. Do-kyung lalu mengatakan kalau ayahnya tidak membunuh para gadis itu, karena pelaku sebenarnya ada di belakangmu, yaitu Yongso. Sementara itu, Tae-pyung mencari alamat orang tua dari pacar Pak Baik. Mungkin saja orang tua pacarnya masih menyimpan foto Pak Baik bersama dengan anaknya. Dan untungnya Tae-pyung berhasil menemukan alamatnya dan bertemu dengan kakaknya. Wanita ini mengatakan kalau kakaknya dan juga Pak Baik saling mencintai. Namun dia merasa kesal kakaknya meninggal karena ulah dari Pak Baik. Tae-pyung mengatakan Pak Baik sangat menderita dengan rasa bersalahnya sampai dia meninggal. Dan meminta untuk mencarikan fotonya agar Tae-pyung bisa tahu kematian dari Pak Baik. Sementara itu Jo-young dan timnya pergi ke rumah Tae-pyung. Karena mereka merasa ada yang janggal dengan kematian dari Pak Baik. Dan Jo-young berpikir mungkin saja Do-kyung menyamar sebagai petugas PLN. Karena pada waktu itu listrik di rumah ini mati. Jo-young merasa mungkin saja mereka berduel di kamar Tae-pyung. Dan Do-kyung dengan mudah mengalahkan Pak Baik. Kemudian membawanya ke kamar mandi. Dan sangat yakin kalau Do-kyung menghabisi Pak Baik di kamar mandi. Dan sekeras apapun Do-kyung membersihkan darahnya, mungkin saja masih ada sisanya. Sehingga Jo-young pun memeriksa wastafelnya. Namun ternyata Jo-young tidak menemukan apapun. Dan mungkin saja Do-kyung telah membersihkan darahnya. Sementara itu saat melihat foto Pak Baik, Tae-pyung sangat amat terkejut. Karena ternyata benar saja Pak Baik dibunuh oleh Do-kyung. Dan sekarang Tae-pyung bisa tahu kalau Pak Baik sempat menusuk Do-kyung pada bagian perutnya. Bukan hanya itu saja, Tae-pyung menyadari kalau Do-kyung telah memasang kamera di rumahnya. Dan yang telah membuang darah itu ternyata Tae-pyung sendiri. Dan tentu saja sekarang Tae-pyung sangat amat marah kepada Do-kyung. Besok harinya Tae-pyung membeli sebuah bom pada seorang pria bernama Bujang. Dan entah apa yang akan terjadi. Namun Tae-pyung dapat melihat masa depannya akan berubah, yaitu meninggal karena bom tersebut. Dan sekarang Tae-pyung resmi bergabung dengan mereka sebagai konsultan.
Tentu mereka sangat senang karena Taepyeong dapat bergabung dengan tim mereka. Dan di sini Pak Nam meminta maaf karena sebelumnya tidak percaya pada Taepyeong. Namun Taepyeong ingin meminta bantuan pada Pak Nam. Besok harinya mereka mulai menyelidiki tentang Dokyung dan juga Yongso. Karena motif dari Dokyung membunuh Minji akibat sakit hati pada Jonhae. Kemudian Taepyeong pun melihat foto dari Jonhae. Dan ya, ternyata Jonhae akan meninggal akibat sebuah bom yang terpasang pada tubuhnya. Tentu saja itu semua ulah dari Dokyung. Karena sekarang ini Dokyung berhasil menangkap Jonhae. Tak lama Pak Nam datang. Dan ternyata mereka semua akan mati akibat bom itu, kecuali Jo-young, yang pada saat itu sedang pergi. Namun Taepyeong tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Sementara Yongso mengatakan bahwa dirinya telah membunuh para gadis itu. Dan pada waktu itu Yongso sengaja meletakkan dompet korban di tempat Jo Pil-do bekerja. Kemudian Jo Pil-do menemukannya dan mengambil uang di dompet itu, lalu membuangnya di tempat dia bekerja. Dan Yongso mengambil kartu nama dari si korban lalu sengaja meletakkannya. Dan Yongso pun sangat amat hatur thank you pada Jonhae. Karena berkat Jonhae, Yongso bisa tahu di mana korbannya yang selamat. Sehingga Yongso dapat menghabisinya dengan sangat mudah. Tentu saja hal itu membuat Jonhae sangat marah. Dan Dokyung memberikan pisau agar Jonhae dapat menghabisi Yongso. Namun Jonhae merasa ragu untuk melakukannya. Malam harinya mereka bertemu dengan Hanyu, di mana Pak Nam akan mengatakan semuanya pada media kalau Jo Pil-do tidak bersalah. Karena selama ini Pak Nam telah memalsukan semua buktinya. Tentu Hanyu pun sangat terkejut, dan mengatakan jika semua orang tahu maka Pak Nam akan menjadi tertekan. Namun Pak Nam tidak peduli akan hal itu, karena tujuannya sekarang ini hanya ingin menangkap pelaku sebenarnya. Dan pagi harinya semua orang pun sangat terkejut, karena ternyata selama ini Jo Pil-do tidak bersalah. Dan saat Dokyung pergi ke rumah sakit, semua orang menatapnya. Tentu hal itu membuat Dokyung merasa heran. Dan temannya mengatakan kalau ada artikel yang menuliskan kalau Dokyung pernah ditangkap oleh polisi atas terbunuhnya Minji. Dan hal itu membuat atasannya sangat marah sehingga langsung memecat Dokyung. Sementara itu, Pak Nam harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengundurkan diri sebagai polisi. Itu karena tidak ingin nama baik polisi menjadi tercemar. Namun mereka pun tetap akan mengabari Pak Nam tentang kasus dari Dokyung. Singkatnya, Pak Nam pun digantikan oleh Yang Ju sebagai kepala divisi 1. Namun mereka terlihat tidak suka dengan sifat dari Yang Ju yang sombong. Berbeda jauh dengan Pak Nam yang rendah hati. Bahkan Yang Ju pun mengajak mereka untuk karaoke. Dan hal itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Di tempat lain, para media datang ke rumah Dokyung. Namun Dokyung pun tidak peduli dan tetap santai. Jonhae berjanji akan menghabisi Dokyung seperti Dokyung menghabisi anaknya. Hanyu mencoba untuk menelpon Jonhae namun ponselnya tidak aktif. Tentu saja hal itu membuat mereka mulai merasa cemas. Karena sudah 5 hari tidak ada kabar dari Jonhae. Dan ternyata Dokyung keluar menggunakan pintu rahasia. Malam harinya Taepyeong mengantarkan Jo-young pulang ke rumahnya. Karena Taepyeong merasa cemas jika Dokyung akan datang. Dan tanpa diduga ternyata benar saja Dokyung ada di sana. Dokyung merasa sangat cemburu melihat Taepyeong semakin dekat dengan Jo-young. Bahkan Dokyung mengatakan, jika dirinya tidak bisa mendapatkan Jo-young, maka kamu juga tidak akan bisa mendapatkannya. Namun Taepyeong pun tidak takut sama sekali, dan mengatakan bahwa dirinya telah memikirkan untuk menghabisimu. Dokyung lalu mengatakan kalau dia akan membunuh Jo-young agar kamu semakin menderita. Tentu saja hal itu membuat Dokyung semakin marah dan langsung mengajar Dokyung. Namun tak lama Jo-young pun datang untuk menghentikan Taepyeong. Singkat waktu, pagi harinya polisi pun menemukan mobil dari Jonhae di tempat pemakaman Pak Baik. Dan sekarang mereka menyadari kalau Jonhae telah menghilang. Alhasil mereka pun langsung melaporkan kasus ini pada Jo-young. Hanyu mengatakan Jonhae menghilang saat mencari tahu tentang Dokyung. Dan mungkin saja ada hubungannya dengan kematian Pak Baik. Karena di hari kematiannya Jonhae merasa ragu bahwa itu kasus bundir. Sehingga menyuruh Yenji untuk mencari tahu hubungan Dokyung dengan Yunwo. Taepyeong mengatakan mungkin saja Dokyung telah mengincar Jonhae karena sudah tahu kalau Dokyung adalah Yunwo. Dan mungkin saja sekarang ini Jonhae ada di rumah Dokyung. Namun tak lama Jo-young mendapat telepon dari Dokyung. Dan tak apa yang terjadi namun tiba-tiba saja Dokyung mengatakan kalau dia akan menyerahkan diri. Dan sekarang akan pergi ke kantor polisi. Tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat terkejut. Semua media langsung membahas tentang Dokyung yang akan menyerahkan diri pada polisi.
Dan Panam yang tahu akan hal itu mendapat telepon dari Joyung untuk mengatakan kalau Dokyung dalam perjalanan ke kantor polisi. Singkatnya, Dokyung telah sampai di kantor polisi. Namun Dokyung hanya ingin bicara pada Taepyeong. Alhasil Youngja menyuruh Taepyeong untuk melakukan interogasi pada Dokyung. Di sini Dokyung mengatakan kalau namanya adalah Junwoo, anak dari Jo Pil-do. Dan Dokyung mengakui semuanya kalau telah menghabisi Minji dan juga Pak Baek. Dan Dokyung juga membawa bukti telah menghabisi Pak Baek di kamar mandi. Kang Jae pun mengambil bukti itu dan langsung melihatnya. Ternyata alasan dari Dokyung menyerahkan diri karena tidak ingin membunuh Jo-young dan juga tidak ingin mati bundir di hadapan para polisi. Taepyeong pun lalu mengatakan kalau kematianmu telah berubah, di mana kamu akan mati di dalam penjara. Tak lama Jo-young pun datang untuk menahan Dokyung. Namun Dokyung menyuruh pada Taepyeong untuk melihat masa depan dari Jo-young. Apakah dia akan tetap mati dibunuh olehnya atau kematiannya akan berubah? Taepyeong lalu mengatakan kematian dari Jo-young juga telah berubah. Itu artinya Dokyung tidak tahu kalau Taepyeong tidak bisa melihat kematian dari Jo-young. Dan Taepyeong sengaja berbohong supaya Dokyung percaya padanya. Meskipun faktanya Dokyung tetap akan mati bundir di hadapan para polisi. Dan hal itu membuat Taepyeong merasa aneh kenapa kematian dari Dokyung tidak berubah. Padahal dia telah menyerahkan diri pada polisi. Dan di sini Youngja merasa lega karena Dokyung akan dipenjara. Andaikan saja Dokyung tidak menyerahkan diri, maka kita semua akan mati karena sebuah bom. Tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat terkejut. Karena Taepyeong tidak pernah mengatakan pada mereka tentang bom itu. Tak lama Taepyeong datang, dan Youngja meminta pada Taepyeong untuk mengatakan tentang kematian mereka. Dengan terpaksa Taepyeong mengatakan kalau kalian akan mati karena adanya bom yang meledak, di mana bom itu akan dibawa oleh Jeonhae. Dan anehnya meskipun sekarang ini Dokyung telah ditahan, namun kematian kalian tidak akan berubah. Tentu saja hal itu membuat mereka langsung terdiam. Malam harinya mereka menggeledah rumah Dokyung bersama Pak Nam untuk mencari Jeonhae dan juga Youngso. Namun seperti biasa Dokyung telah memindahkan mereka berdua. Dan tak lama Bongso pun menemukan jalan rahasia. Bukan hanya itu saja, mereka juga berhasil menemukan rambut dari para korban yang telah dihabisi oleh Youngso. Sementara di kantor polisi, Taepyeong sangat marah pada Dokyung dan meminta untuk mengatakan di mana Jeonhae dan juga Youngso. Namun ternyata Dokyung tahu kalau kematiannya tidak berubah sama sekali. Dan dengan terpaksa Taepyeong mengatakan itu memang benar. Itu karena Dokyung tidak berkata jujur dan tidak sepenuhnya mengakui perbuatannya. Namun dengan mengatakan di mana Jeonhae, mungkin saja kematian dari Dokyung akan berubah. Namun Dokyung hanya tersenyum. Ternyata Jeonhae bersama Youngso diikat di suatu tempat. Sepertinya Dokyung ingin menghabisi mereka dengan cara mati kedinginan. Namun hal itu pun tidak akan pernah terjadi. Karena nantinya Jeonhae akan mati oleh bom yang dipasang oleh Dokyung. Singkat waktu, pagi pun datang. Ternyata Dokyung berubah pikiran dan akan mengatakan di mana Jeonhae sekarang ini. Namun Dokyung pun akan ikut dengan mereka karena hanya ingin memastikan apakah setelah mengatakan di mana Jeonhae berada, kematiannya akan berubah atau tidak. Setelah sampai, Taepyeong, Bongso dan juga Youngja akan tetap di sini untuk menjaga Dokyung. Sedangkan mereka akan pergi untuk mencari Jeonhae. Namun di sini Jo-young merasa cemas pada Taepyeong. Di lain tempat, ketika Nona Lee masuk ke kamar Taepyeong, dia menemukan surat yang ditulis oleh Taepyeong untuk timnya dan juga untuk Jo-young. Sementara itu, Youngso berhasil melepaskan ikatan Jeonhae, namun Jeonhae malah jatuh pingsan. Sedangkan mereka semua masih mencari Jeonhae dan memutuskan untuk berpencar. Sementara Youngso berusaha untuk menyadarkan Jeonhae. Namun ketika Jeonhae sadar, dia pun berniat untuk membunuh Youngso. Akan tetapi Jeonhae tidak jadi untuk melakukannya dan akan membawa Youngso pada polisi. Namun Youngso menolaknya dan menyuruh pada Jeonhae untuk membunuhnya saja. Tak lama Youngso mendengar suara yang memanggil nama Jeonhae. Alhasil dia pun menjadi panik dan berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut. Ternyata mereka berhasil menemukan tempat di mana Jeonhae berada dan langsung pergi untuk melihatnya. Namun di sini ternyata Dokyung menyimpan pisau operasi pada tangannya. Sementara itu Youngso berniat untuk kabur dan mereka pun mendengar ada suara. Namun Youngso merasakan ada yang datang dan tentu hal itu membuatnya sangat panik. Anehnya mereka pun tidak bertemu dengan Youngso dan mereka melihat kalau pintunya baru saja dibuka. Ternyata Youngso bersembunyi di sebuah lubang dan bergegas untuk pergi sebelum mereka kembali. Akhirnya mereka berhasil menemukan Jeonhae dalam keadaan pingsan, sehingga Jo-young pun langsung meminta bantuan.
Namun ternyata Bongso disandra oleh Dokyung dan mengancam akan membunuhnya. Taepyeong mengatakan kalau kuncinya ada di sakunya dan meminta untuk melepaskan Bongso karena target dari Dokyung hanyalah dirinya. Dengan perlahan Taepyeong mulai mendekati Dokyung dan Dokyung mengambil kunci itu lalu membuka borgolnya. Dan ya, ternyata Dokyung malah menusuk Bongso dan meminta pada Taepyeong untuk ikut dengannya. Dan Youngja sangat panik melihat kondisi dari Bongso. Sementara Youngso berusaha untuk kabur sambil bersembunyi. Dan Panam yang mendengar ada suara langsung melihatnya. Tentu hal itu membuat Youngso sangat panik dan dia pun langsung lari. Dan Panam yang melihatnya langsung mengejarnya. Dan akhirnya setelah lama menghilang, Panam berhasil menangkap Youngso. Tak lama mereka mendapat kabar dari Youngja yang mengatakan kalau Dokyung berhasil kabur. Dan Bongso mengalami luka akibat ditusuk oleh Dokyung. Sedangkan dirinya berusaha untuk mengejar Taepyeong yang sekarang disandra oleh Dokyung. Namun sialnya Youngja malah kehilangan jejak mereka. Dan ternyata Dokyung menusuk Taepyeong pada bagian perutnya. Itu karena Dokyung merasa dibohongi oleh Taepyeong. Dan Taepyeong mengatakan sampai kapanpun kematianmu tidak akan pernah berubah. Karena itu pilihanmu sendiri. Sementara Nona Lee menelepon Jo Young untuk mengatakan kalau Taepyeong menulis surat wasiat untuk kita semua. Sepertinya sebelum pergi Taepyeong sudah tahu kalau dia akan mati. Tentu saja hal itu membuat Jo Young sangat cemas. Dan untungnya berhasil menemukan Taepyeong. Dan Taepyeong pun yang melihat Jo Young semakin mendekat tidak punya pilihan lain. Dan meminta maaf tidak bisa menjaga Jo Young lagi. Karena hanya ini cara untuk menyelamatkan mereka semua. Taepyeong pun lalu mengambil sesuatu dari sakunya. Dan Dokyung pun yang melihatnya sangat terkejut. Karena ternyata itu remote dari bom. Dan jika menekannya maka semuanya akan selesai. Dan iya, ternyata Taepyeong lebih memilih untuk bundir bersama dengan Dokyung. Tentu saja untuk melindungi Jo Young dari Dokyung yang berniat untuk membunuhnya. Dan untungnya Taepyeong berhasil selamat, namun sekarang kondisinya sangat kritis. Hal itu membuat Jo Young merasa sangat cemas. Dan dokter berusaha untuk menolong Taepyeong karena mengalami pendarahan. Dokter lalu membawa Taepyeong untuk dilakukan operasi. Dan dokter mengatakan pada Jo Young kalau Taepyeong mengalami pendarahan hebat. Kecil kemungkinan bagi Taepyeong bisa selamat. Dan hanya keajaiban yang dapat membuatnya masih hidup. Tak lama Nona Lee datang dan bertanya tentang keadaan Taepyeong. Jo Young mengatakan kalau dokter akan melakukan operasi. Singkatnya, operasi pun telah selesai dilakukan. Namun dokter belum bisa memastikan apakah Taepyeong akan kembali sadar atau tidak. Di lain sisi, mereka masih mencari mayat dari Dokyung. Dan Youngja sangat yakin kalau Dokyung pasti sudah mati. Namun ternyata mereka tidak dapat menemukan mayat dari Dokyung. Dan dengan terpaksa harus menghentikan pencariannya. Sementara itu di tempat lain, tanpa diduga ternyata Dokyung masih hidup. Meskipun mengalami luka bakar cukup parah pada wajahnya. Besok paginya, seorang ART berniat untuk membersihkan rumah majikannya. Namun dia pun sangat terkejut melihat pintu kacanya sudah pecah. Dan meskipun merasa takut, namun dia tetap masuk untuk melihatnya. Wanita ini melihat berita tentang kasus pembunuhan oleh seorang pria bernama Yunwo alias Dokyung. Dan tanpa disadari ternyata Yunwo ada di belakangnya. Tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Sementara Youngso tidak mau mengakui telah membunuh para gadis itu. Dan bertanya kenapa bisa menemukannya. Dongwo pun mengatakan kalau Dokyung telah menyerahkan diri. Jadi kamu pun tidak bisa mengelak lagi karena Dokyung telah mengatakan semuanya. Namun Youngso malah tertawa. Di rumah sakit mereka sangat cemas jika Taepyeong tidak bangun lagi dan berharap ada sebuah keajaiban. Sementara Jo Young pergi ke rumah Taepyeong untuk mencari sesuatu yang dapat membuat Taepyeong terbangun. Nona Lee lalu mengatakan kalau Taepyeong sangat suka dengan pantai. Karena ketika tua nanti dia akan mati di pantai akibat serangan jantung. Sehingga Jo Young pun menyimpan lukisan itu di rumah sakit. Berharap kalau Taepyeong akan terbangun dari komanya. Dan Jo Young pun memutar lagu kesukaan dari Taepyeong. Kemudian Pak Na mengatakan mungkin saja Yunwo masih hidup. Karena ada laporan kalau seseorang telah masuk ke sebuah rumah. Dan sampai sekarang asisten rumah tangganya tidak dapat dihubungi. Besok paginya mereka meminta keterangan dari pemilik rumah. Dan berharap kalau ART-nya baik-baik saja. Ternyata benar saja wanita itu disandra oleh Yunwo. Dan dari kejauhan Yunwo pun sedang mengawasi mereka.
Kemudian tanpa rasa takut, Yunwo membawa ART itu ke rumahnya dan memberikan minum serta makanan untuknya. Awalnya dia pun merasa takut jika Yunwo akan membunuhnya, sehingga meminta pada Yunwo untuk melepaskannya dan berjanji tidak akan mengatakan apapun pada polisi. Tak lama, Jo Young pun datang ke rumah Yunwo bersama dengan Dongwo karena merasa kalau Yunwo ada di sini. Dan Yunwo langsung menutup mulut wanita itu. Namun Jo Young yang mendengar suara dari bawah sana langsung pergi untuk melihatnya. Dan ya, padahal tinggal sedikit lagi Jo Young bisa menemukan Yunwo. Tapi Dongwo pun malah memanggilnya. Itu karena mereka mendapat laporan telah berhasil menemukan mobil dari ART itu. Namun tanpa disengaja Yunwo malah membunuh wanita itu akibat menutup mulutnya menggunakan selimut. Dan tentu hal itu membuat Yunwo merasa sangat bersalah. Besok harinya tanpa diduga ternyata ibu Yunwo kembali datang untuk bertemu dengan anaknya. Namun sebelum itu dia pun akan pergi lebih dulu ke balai pemakaman untuk melihat abu dari suaminya yaitu Jo Pil-do. Dan petugas itu pun langsung menelepon Pak Nam untuk mengatakan istri Jo Pil-do datang ke sini untuk mengambil abu suaminya. Namun Pak Nam meminta untuk menunggunya lebih dulu. Di sini ibu Yunwo merasa sangat bersalah telah meninggalkan anaknya saat dia masih kecil dan tidak menyangka kalau sekarang anaknya malah menjadi seorang pembunuh. Ibunya mengira kalau Yunwo telah meninggal karena bom itu. Namun Jo Young mengatakan kalau Yunwo masih hidup dan sekarang menyandera seorang wanita. Oleh karena itu mereka berniat akan menangkap Yunwo saat pemakaman ayahnya. Mungkin saja Yunwo akan datang apalagi saat dia tahu kalau ibunya telah kembali. Oleh karena itu Jo Young mengatakan pada media kalau besok akan diadakan pemakaman Jo Pil-do. Dikarenakan sekarang istrinya telah datang. Dan Yunwo pun yang tahu kalau ibunya telah kembali merasa sangat terkejut. Besok harinya mereka pun mulai mengatur rencana untuk menangkap Yunwo dengan menutup sebagian jalannya. Dan benar saja tak lama ada yang datang. Dan mereka pun langsung menghadang mobil itu. Kang Jae meminta pada orang itu untuk keluar. Namun orang itu hanya diam saja. Dan ternyata orang itu bukanlah Yunwo. Namun dia disuruh oleh Yunwo untuk datang ke sini karena ada hadiah di bagasi mobil untuk Jo Young. Hal itu membuat Jo Young berpikir mungkin saja itu adalah bom, sehingga meminta pada Kang Jae jangan membukanya. Namun Kang Jae pun yang penasaran tetap saja membukanya. Dan ya, ternyata itu bukanlah bom, namun mayat dari ART yang telah Yunwo habisi. Tak lama Jo Young pun mendapat telepon dari Yunwo untuk mengatakan kalau Jo Young telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Karena ternyata orang yang paling ingin Yunwo habisi adalah ibunya sendiri. Karena ibunya telah membuatnya menderita. Dan Yunwo mengatakan sekarang ini ada di rumah sakit untuk menghabisi Taepyeong. Tentu saja hal itu membuat Jo Young sangat panik. Dan meminta pada Yunwo jangan melakukannya. Yunwo pun lalu mematikan alat bantu yang terpasang pada Taepyeong dan dia pun langsung pergi. Tak lama Nona Lee datang dan tentu dia pun sangat terkejut. Sehingga dia pun langsung memanggil dokter. Sementara Jo Young sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan di sini Taepyeong bertemu dengan Pak Baik. Pak Baik mengatakan sudah saatnya kita pergi dari sini. Namun Taepyeong merasa sangat menyesal dan berharap mendapat satu kesempatan lagi untuk mengubahnya. Namun Pak Baik hanya diam saja. Dan di sini Jo Young pun telah sampai di rumah sakit. Namun ketika masuk Jo Young sangat terkejut karena Taepyeong tidak ada di sana. Dan ya, ternyata Taepyeong telah sadar dari komanya. Itu artinya rencana dari Yunwo untuk menghabisi Taepyeong gagal total. Dan Jo Young merasa sangat amat bahagia melihat Taepyeong kembali sadar. Sementara itu, ibu Yunwo memutuskan untuk pergi karena tidak tahu sekarang ini Yunwo ada di mana. Namun tanpa diduga ternyata Yunwo ada di hadapannya. Dan tentu saja meskipun lama tidak bertemu, namun dia pun tahu kalau yang ada di hadapannya adalah anaknya. Dan Yunwo yang sangat amat benci pada ibunya lalu mengatakan, "Aku akan membuatmu menderita seumur hidupmu, karena selama ini telah mencampakkan anakmu." Sementara itu, mereka mengadakan pesta untuk merayakan karena Taepyeong sudah kembali sadar. Namun anehnya ternyata sekarang ini, Taepyeong pun tidak bisa melihat kematian dari mereka semua, dan berpikir bahwa kemampuannya telah hilang. Tak lama datang polisi dari kantor pusat untuk meminta keterangan dari Taepyeong, karena diduga berniat untuk membunuh Yunwo menggunakan sebuah bom. Pak Nam lalu mencoba untuk menjelaskannya, namun mereka tetap meminta pada Taepyeong untuk ikut sekarang juga. Dan ternyata kemampuan dari Taepyeong tidak menghilang, karena Taepyeong bisa melihat kematian dari kedua polisi ini. Itu artinya mungkin saja kematian dari mereka semua akan sama seperti Jo Young, yaitu akan mati karena Taepyeong. 이 사람들의 죽음만 명령받았다.
주는 건가? Kemudian Sang Wi bertanya pada Taepyeong kenapa dengan sengaja malah membuang barang bukti. Dengan jujur, Taepyeong mengatakan kalau dia berniat untuk membunuh Yunwo dengan tangannya sendiri. Alasannya karena Taepyeong ingin menolong temannya, karena akan ada bom yang meledak saat upacara nanti dan Yunwo pelaku utamanya. Sang Wi lalu bertanya kenapa kamu sangat yakin hal itu akan terjadi. Sementara Jo-young menjelaskan pada teman Sang Wi kalau Taepyeong dapat melihat kematian seseorang. Tentu saja untuk sekarang dia pun belum percaya. Jo-young lalu mengatakan pada mereka kalau Taepyeong akan ditahan tanpa adanya surat perintah. Karena Taepyeong dengan sengaja malah membuang barang bukti. Nona Lee lalu menyerahkan surat yang sebelumnya ditulis oleh Taepyeong. Inti dari surat itu kalau mereka akan meninggal akibat bom yang meledak. Di mana hal itu akan terjadi di hari upacara kenaikan jabatan salah satu dari mereka. Dan nantinya bom itu pun akan dibawa oleh Jeonhae. Oleh karena itu Taepyeong meminta pada Pak Nam untuk mencegahnya. Namun Taepyeong tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Sementara itu atasannya sangat marah pada Youngja karena percaya pada Taepyeong yang bisa melihat kematian seseorang. Dan sekarang nama baik polisi akan kembali tercemar akibat ulah dari Taepyeong. Oleh karena itu Dongwo pun akan dipromosikan karena telah berhasil menangkap Yungso dengan tujuan untuk mengalihkan media agar tidak berfokus pada kasus Taepyeong. Di tempat yang sama mereka baru saja kembali. Dan ternyata ibu Yunwo tidak jadi untuk pergi karena di bandara bertemu dengan Yunwo dan mungkin saja anaknya akan merencanakan sesuatu yang sangat edan. Tak lama Youngja pun datang dan mengatakan pada Dongwo kalau kamu akan dipromosikan dan upacaranya akan diadakan pekan depan. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat amat terkejut karena apa yang dikatakan oleh Taepyeong ternyata memang benar. Youngja mengatakan semua ini untuk mengalihkan media agar tidak berfokus pada berita Taepyeong. Dongwo pun lalu mengatakan akan ada serangan bom pada upacara tersebut, di mana bom itu akan dibawa oleh Jeonhae. Dan Taepyeong melihat bom itu akan membunuh kita semua. Oleh karena itu, Jo-young menelepon Jeonhae dan meminta untuk ke kantor polisi sekarang juga. Dan tak lama Yenji mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan mempunyai informasi terbaru tentang Yunwo. Oleh karena itu dia ingin bertemu dengan Yenji sekarang juga. Dan tanpa diduga ternyata orang itu adalah Yunwo. Di lain tempat Yang Wi mulai penasaran dengan bom tersebut dan bertanya apakah benar kalau kamu bisa melihat kematian orang lain. Sementara itu mereka mengatakan pada Jeonhae kalau kamu akan meninggal karena sebuah bom yang akan kamu bawa saat hari upacara nanti. Itu karena Taepyeong dapat melihat kematian dari seseorang. Oleh karena itu untuk sementara waktu mereka meminta pada Jeonhae tinggal di kantor polisi selama 1 minggu. Dan ternyata Yang Wi pun melepaskan Taepyeong karena dia percaya kalau Taepyeong bisa melihat kematian dan meminta untuk menghentikan bom itu. Dan ya, ternyata sekarang ini Yenji disandera oleh Yunwo. Dan Yunwo meminta untuk menanyakan pada Hanyo tentang orang yang telah membuat bom itu. Karena ternyata Yunwo akan menggunakan bom yang sama untuk membunuh mereka semua. Dan di sini Jo-young pun merasa sangat senang karena Taepyeong tidak jadi ditahan. Dan karena tidak ingin kehilangan Taepyeong lagi, Jo-young memutuskan akan tinggal bersama dengan Taepyeong sampai semuanya aman. Dan sekarang Yunwo mendapat informasi dari Hanyu kalau orang yang bernama Sungmin yang telah membuat bom itu. Dan Yunwo juga berhasil mendapatkan alamat email dari Youngmin, sehingga dengan mudah dia pun dapat memesan bom itu. Pagi harinya Jo-young pun mendapat informasi dari Yang Wi kalau ada yang telah memesan bom pada Sungmin. Dan saat melihat bomnya Taepyeong sangat terkejut karena bom itulah yang akan dipakai oleh Jeonhae. Kemudian Jo-young meminta pada mereka untuk melacak alamat IV-nya karena Sungmin akan mengantarkan bom itu pada Yunwo lewat kurir. Dan menyuruh untuk mencari tahu di mana mereka akan bertemu. Tak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan lokasi dari alamat IV-nya, sehingga mereka pun langsung gaspol untuk pergi ke sana. Namun ternyata alamat IV itu berasal dari warnet. Dan Bongso melihat dari kamera kalau Sungmin telah pergi 1 jam yang lalu. Dan tanpa disadari Dongwo pun berpapasan dengan Youngmin. Namun sayang Dongwo tidak melihatnya. Dan untungnya Kang Jae mendapat informasi dari pengantar paket yang sering memakai jasanya. Namun tak lama Youngmin pun datang. Dan tentu saja Youngmin yang tahu kalau mereka adalah polisi membuatnya menjadi panik. Alhasil Youngmin akan menyimpan bom itu di sebuah loker dan meminta pada Yungwo untuk mengambilnya sendiri. Namun ketika akan pulang Youngmin bertemu dengan Kang Jae. Tentu saja hal itu membuatnya semakin panik dan mencoba untuk pergi. Namun tak lama Dongwo datang, alhasil Youngmin pun langsung kabur. Taepyeong dan Jo-young pun yang melihatnya langsung ikut mengejar Youngmin. Dan untungnya mereka pun berhasil menangkapnya.
Jo-young pun lalu melihat ponsel Young-min dan menemukan pesan di mana Young-min telah menyimpan bom itu, sehingga mereka pun langsung pergi ke sana. Namun sialnya ternyata bom itu sudah tidak ada. Tak lama Tae-pyung pun mendapat telepon dari Yun-woo dan ternyata bom itu sudah ada padanya. Di sini Yun-woo pun tidak menyangka kalau Tae-pyung masih hidup dan merasa sangat senang karena semuanya akan berjalan sesuai rencana. Namun Tae-pyung menyadari kalau Yun-woo ada di sini dan langsung mencarinya. Tae-pyung melihat Yun-woo sedang ada di seberang jalan. Namun Tae-pyung tidak bisa mendekat karena banyak mobil yang lewat. Di sini Yun-woo mengatakan akan membuatmu sangat menyesal karena berhasil selamat. Dan semua orang pun akan mati karena ulahmu agar kamu semakin menderita. Kemudian mereka membawa Young-min untuk diinterogasi. Dan Jo-young mengatakan kalau Jeon-hae ingin bertemu dengan Tae-pyung. Namun ketika Bong-so masuk ternyata Jeon-hae tidak ada di kamarnya. Tentu hal itu membuat mereka merasa cemas. Dan ternyata Jeon-hae bertemu dengan Yeonji yang sedang menangis. Jeon-hae pun sangat terkejut karena di badan Yeonji terdapat sebuah bom. Dan sambil meminta maaf, Yeonji pun memborgol tangan Jeon-hae. Tentu saja ini semua rencana dari Yun-woo untuk menangkap Jeon-hae. Dan yang lebih parahnya lagi, Kang Jae mengatakan bukan hanya satu bom, melainkan 2 bom yang dibeli oleh Yun-woo. Dan mereka pun mendapat kabar kalau Yeonji telah menghilang. Kemudian mereka bertanya pada Young-min bagaimana caranya untuk menjinakkan bom itu. Karena sekarang ini nyawa semua orang dalam bahaya. Namun Young-min tidak peduli sama sekali. Hal itu pun membuat Young-ja marah dan menyuruh pada mereka untuk menaruh Young-min di dekat bom itu. Agar Young-min terbunuh dengan bom yang dibuatnya sendiri. Hal itu pun membuat Young-min menjadi panik. Dan mengatakan tidak ada cara untuk menjinakkannya. Bahkan Young-min pun tidak tahu cara menjinakkannya. Ditambah lagi bom itu dapat diledakkan dari jarak jauh. Besok paginya ibu Yun-woo memberikan buku milik anaknya pada Tae-pyung. Karena di buku itu Yun-woo meminta pada siapapun yang menemukan buku itu untuk diberikan pada Tae-pyung. Dan malam harinya Tae-pyung pun membaca buku itu. Intinya Yun-woo selalu teringat dengan perkataan dari Tae-pyung tentang bagaimana dirinya akan mati. Dan semenjak saat itu membuat hidupnya menjadi berubah. Yun-woo pun tidak tahu kenapa dirinya akan mati bundir. Namun yang pasti Yun-woo pun tidak pernah berniat untuk membunuh orang yang paling dia cintai, yaitu Jo-young. Pokoknya isi dari buku ini bikin sedih lah cuy. Ditambah lagi jika kalian mendengar lagunya. Pagi harinya Tae-pyung merasa takut jika kalian akan mati karenanya. Dong-woo lalu mengatakan ini bukanlah salahmu. Kamu hampir mati karena berusaha untuk melindungi kami. Dan sekarang kami pun akan mencoba untuk melindungimu. Karena kami di sini untukmu. Hal itu membuat Tae-pyung kembali bersemangat. Malam harinya Jo-young mendapat email dari Yun-woo yang mengajaknya untuk bertemu. Namun tentu saja Tae-pyung tidak setuju karena itu sangat berbahaya. Jo-young pun mengatakan hanya ini kesempatan bagi kita untuk menangkap Yun-woo. Namun tetap saja Tae-pyung tidak setuju. Dan ternyata Jo-young memanggil mereka untuk datang. Karena hanya ini kesempatan baginya untuk menangkap Yun-woo. Namun ternyata mereka juga tidak setuju kalau Jo-young bertemu dengan Yun-woo. Nona Lee lalu mengatakan kalau dia sangat setuju dengan Jo-young. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi untuk menolong Jeon-hae dan juga Yeonji. Tak lama Jo-young mendapat telepon dari Yun-woo untuk meminta kepastiannya. Dan Jo-young pun mengatakan akan bertemu denganmu. Namun dia meminta agar Jo-young datang sendiri demi keselamatan Jeon-hae dan juga Yeonji. Tentu saja hal itu membuat Tae-pyung merasa kesal. Dan mau tidak mau mereka pun akhirnya setuju. Namun tentu saja Jo-young tidak akan pergi sendiri, karena mereka tetap akan mengawasinya. Yun-woo menelepon Jo-young dan menyuruh untuk masuk ke dalam bangunan. Tae-pyung meminta pada Jo-young untuk berhenti, namun Jo-young tetap masuk. Tentu hal itu membuat mereka merasa panik dan Tae-pyung langsung mengikutinya. Yun-woo menyuruh pada Jo-young untuk masuk ke ruangan di dekat toilet untuk pergi keluar. Dan ternyata di sana pun sudah ada taksi yang sedang menunggu. Dan Tae-pyung yang melihat Jo-young naik ke dalam taksi langsung mengejarnya dengan mengikuti kalung pelacak yang dipakai oleh Jo-young. Ketika sampai, Yun-woo langsung mengambil ponsel Jo-young dan menghancurkan alat yang terpasang di telinga Jo-young. Tak lama mereka pun datang dan langsung mencari Jo-young. Namun ternyata Jo-young tidak ada di sana. Dan mereka pun menemukan laptop yang terhubung dengan kamera yang terpasang pada Jeon-hae. Di mana sekarang ini Jeon-hae akan pergi ke kantor polisi dengan memakai rompi bom tersebut. Sedangkan Yeonji ditugaskan oleh Yun-woo untuk meledakkan penjara menggunakan bom yang sama. Tentu saja tujuannya untuk membunuh istri dari Jeon-hae.
Taepyeong yang merasa sangat cemas berusaha untuk menelepon Jo-young. Dan tanpa diduga ternyata sekarang ini Jo-young ada di dalam sebuah peti. Dan Jo-young berusaha untuk mengambil ponselnya. Itu artinya Yunwo berniat untuk menghabisi Jo-young. Karena jika dia tidak bisa mendapatkan Jo-young, maka Taepyeong juga tidak akan bisa mendapatkannya. Dan ingin melihat Taepyeong semakin menderita dengan meninggalnya Jo-young. Mereka pun melihat Yenji telah sampai di penjara. Sehingga Dongwo menyuruh pada Bongso untuk menelepon penjinak bom sekarang juga. Tak lama Taepyeong pun melihat Yunwo dan ia pun langsung mengikutinya. Taepyeong mengira kalau Jo-young bersama dengan Yunwo karena kalung pelacaknya ada di mobil itu. Dan di sini petugas sudah tahu kalau Yenji memakai rompi bom dan meminta pada Yenji untuk melihat ke arah kiri. Namun jangan membalikkan badan karena Yunwo mengawasinya lewat kamera. Penjinak bom akan berusaha untuk mematikan bom itu dan meminta pada Yenji untuk tetap tenang. Sementara Dongwo mengatakan kalau Jonghae tidak jadi ke kantor polisi, di mana sekarang ini sedang menuju ke kantornya. Dan Taepyeong sangat terkejut karena di atas gedung itulah Yunwo akan bundir. Dan ya, tentu Taepyeong hanya menemukan kalungnya saja, karena sekarang ini Jo-young ada di dalam sebuah peti kematian. Sedangkan Jonghae telah sampai di kantornya. Dan sambil meminta maaf, Jonghae menyuruh pada mereka semua untuk tetap diam. Taepyeong mengatakan kalau Jo-young tidak ada di mobil, sehingga meminta pada mereka untuk melacak nomor ponselnya. Namun waktu mereka tidaklah banyak, karena dalam waktu 29 menit bom itu akan meledak. Dan Yunwo tetap mengawasi mereka berdua. Akan tetapi tanpa disadari ternyata Hanyu malah masuk ke dalam lift yang sama. Tentu saja hal itu membuat Yunwo sangat senang. Dan Hanyu pun yang tahu ada Yunwo mulai panik. Dan ketika akan pergi Yunwo malah menahannya. Jonghae pun yang tahu kalau Hanyu dalam bahaya meminta pada Yunwo untuk melepaskannya. Tak lama Taepyeong menemukan Hanyu dalam keadaan penuh dengan darah. Sehingga menyuruh pada Dongwo untuk mengirimkan tim medis. Taepyeong meminta pada Hanyu untuk bertahan karena kamu tidak akan mati sekarang. Tak lama tim medis datang, dan Taepyeong pun langsung mengejar Yunwo yang sekarang menuju ke atap gedung. Dan iya, tanpa diduga, ternyata mereka telah menunggu kedatangan Yunwo. Itu karena Taepyeong telah menyiapkan semuanya khusus untuk Yunwo. Dan Youngja menyuruh untuk meletakkan semuanya sekarang juga. Akan tetapi Yunwo mengancam akan meledakkan bom itu. Ibunya memohon pada Yunwo untuk menyerah, namun Yunwo tidak peduli. Justru dia pun merasa sangat senang karena kematiannya akan dilihat langsung oleh ibunya. Dan mengatakan pada Pak Nam semua anak buahmu sekarang ini akan mati. Tak lama Taepyeong datang dan meminta untuk mengatakan di mana Jo-young. Namun Yunwo malah tersenyum lalu melemparkan ponsel Jo-young ke arah Taepyeong. Dan Yunwo meminta pada Taepyeong untuk memilih salah satu, apakah mereka atau Jo-young. Tentu saja hal itu membuat Taepyeong menjadi dilema. Namun Yunwo akan memberi kesempatan bagi Taepyeong untuk bicara dengan Jo-young untuk terakhir kalinya jika Taepyeong memilih mereka. Sedangkan mereka masih berusaha untuk menjinakkan bomnya. Namun Jonghae menyuruh pada Dongwo untuk pergi karena tidak ingin semua orang mati oleh bom itu. Namun Dongwo menolaknya dan akan tetap bersama dengan Jonghae karena sangat yakin bom itu dapat dijinakkan. Taepyeong pun merasa sangat senang mendengar suara dari Jo-young dan bertanya sekarang kamu ada di mana. Jo-young pun mengatakan tidak tahu ada di mana dikarenakan tempatnya sangat gelap dan juga sempit. Taepyeong pun menyadari kalau Jo-young ada di dalam sebuah peti. Namun Jo-young meminta pada Taepyeong untuk mematikan bom itu lebih dulu. Dan Taepyeong pun menyuruh pada Dongwo untuk melacak Jo-young. Taepyeong berjanji akan menemukan Jo-young apapun yang terjadi dan meminta untuk bertahan sampai Taepyeong datang. Namun masalahnya waktu mereka tinggal 2 menit lagi sebelum bom itu meledak. Dan Taepyeong pun harus memutuskan apakah memilih mereka atau Jo-young. Dan tanpa diduga Taepyeong lebih memilih untuk menolong Jo-young dibandingkan menolong mereka semua. Dan memaksa Yunwo untuk mengatakan di mana Jo-young sekarang ini. Namun Yunwo malah tersenyum. Sedangkan mereka sangat cemas karena dalam waktu 30 detik lagi bom itu akan meledak. Dan ya, untung saja ternyata bom itu berhasil dijinakkan. Tentu saja mereka semua merasa sangat senang termasuk Jonghae. Hal itu pun membuat Yunwo merasa heran kenapa bomnya tidak meledak. Sehingga mencoba untuk menekan remote-nya, namun hal itu tidak ada gunanya. Dan ternyata mereka sudah lebih dulu mematikan bom yang terpasang pada Yenji.
Karena dengan adanya remote itu, Yunwo bisa meledakkan bom itu kapanpun. Oleh karena itu, mereka memasang alat untuk merusak sinyalnya. Dan ternyata saat Yunwo meminta pada Taepyeong untuk memilih, mereka pun telah berhasil menjinakkan bom yang ada pada Yenji. Sehingga bom yang ada di sini dapat dijinakkan. Taepyeong meminta pada Yunwo untuk menyerah, karena kamu dapat mengubah kematianmu dengan tidak melakukan bundir. Sehingga Taepyeong memohon untuk mengatakan di mana Jo-young sekarang ini sebelum dia mati. Dan ternyata peti itu ada di dalam sebuah mobil box. Namun ternyata Yunwo tidak mengatakan sekarang ini Jo-young ada di mana, karena Taepyeong ingin membuat Yunwo sangat menderita, agar dapat merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling berharga bagimu. Dan Yunwo pun lebih memilih untuk mati. Tentu saja hal itu membuat Taepyeong merasa sangat kesal dan langsung mendorong Yunwo. Dan ya, untung saja mereka pun masih selamat, karena Taepyeong telah menyiapkan semuanya sehingga berani untuk mendorong Yunwo. Namun tetap saja Yunwo tidak akan mengatakan sekarang ini Jo-young ada di mana. Malam harinya mereka pun masih mencari Jo-young, karena meskipun Taepyeong dapat bicara lewat telepon, namun mereka tidak tahu pasti Jo-young ada di mana. Ibunya meminta pada Yunwo untuk mengatakan di mana Jo-young, tapi Yunwo hanya diam saja. Taepyeong yang merasa sangat kesal langsung bertanya pada Yunwo. Namun percuma saja, Yunwo pun tidak akan mengatakan di mana lokasinya. Dan jika kematian Jo-young akan membuat Taepyeong menderita, maka Yunwo akan merasa sangat puas. Namun mereka pun tidak menyerah dan kembali mencari Jo-young. Dan Taepyeong pergi menggunakan mobil lalu menelepon Jo-young untuk menyalakan klakson. Karena jika Jo-young mendengar suara klaksonnya, itu artinya Jo-young pun ada di dekat sini. Namun kondisi dari Jo-young semakin menurun. Dan untungnya sebelum pingsan, Jo-young sempat mengatakan mendengar suara klaksonnya. Taepyeong pun bergegas untuk mencarinya dan menyadari kalau Jo-young ada di dalam mobil. Namun Taepyeong pun tidak tahu ada di mobil yang mana, sehingga dia pun membuka satu persatu. Dan ternyata Kang Jae mendapat kabar kalau Yunwo akhirnya mengatakan di mana Jo-young, sehingga mereka pun langsung mencari mobil itu. Untung saja Seok-hyun berhasil menemukannya, dan dengan cepat Taepyeong membukanya. Ternyata benar saja Jo-young ada di sana. Dengan cepat mereka pun membuka peti itu, dan melihat Jo-young tidak sadarkan diri, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Taepyeong merasa sangat panik melihat kondisi dari Jo-young, dan dokter berusaha untuk menolongnya karena Jo-young mengalami serangan jantung. Singkat cerita, Yunwo menjalani sidang atas kasus kejahatannya, dan Taepyeong pun menjadi saksinya. Di sini Yunwo berkata jujur dan mengatakan semuanya pada hakim. Bukan hanya Yunwo saja, ternyata Taepyeong juga menjalani sidang atas kasus bom itu. Meskipun tujuannya untuk melindungi semua orang, namun tetap saja Taepyeong bersalah, karena menggunakan bom adalah kejahatan yang sangat serius. Dan Yunwo sendiri menjadi saksinya. Namun sampai sekarang Jo-young belum juga sadar, karena mengalami gangguan pada otaknya akibat kekurangan oksigen. Dan pada akhirnya Yunwo pun dihukum seumur hidup. Sedangkan Taepyeong hanya dihukum selama 5 tahun. Karena telah membantu polisi untuk menangkap Yunwo. Dan juga berhasil menangkap pembunuh berantai yaitu Young-so. Ditambah lagi Taepyeong belum pernah melakukan tindak kejahatan. Dan selama di penjara Taepyeong sering merekam suaranya untuk diberikan pada Jo-young. Singkatnya 5 tahun berlalu. Akhirnya Jo-young telah sadar dari komanya. Dan mendengarkan semua rekaman suara dari Taepyeong. Dan sekarang Young-so kembali bertemu dengan Yunwo di dalam penjara. Dan pada akhirnya Taepyeong telah bebas. Nona Lee yang melihatnya merasa senang. Namun sebelum pulang, Taepyeong lebih dulu bertemu dengan Yunwo. Hanya untuk mengatakan kalau Jo-young telah sadar. Tapi akan sangat sulit baginya untuk dapat berjalan kembali. Taepyeong meminta pada Yunwo untuk bertahan demi Jo-young. Dan jangan melakukan bundir. Dan akhirnya setelah sekian lama Taepyeong bisa kembali melihat Jo-young. Meskipun sekarang ini Jo-young memakai kursi roda, karena untuk sekarang kakinya tidak bisa berjalan. Oleh karena itu setiap hari Jo-young melakukan terapi untuk memulihkan kondisinya. Dan tidak butuh waktu lama Jo-young pun dapat berjalan kembali. Mereka pun merasa sangat amat senang melihat Jo-young telah kembali. Dan sekarang Dongwo bersama Seok-hyun akan menikah. Dan Taepyeong melihat kematian mereka semua telah berubah. Sedangkan Panam kembali teringat pada sahabatnya yaitu ayah Jo-young. Besok harinya Jo-young bertemu dengan Yunwo. Yunwo pun tidak menyangka kalau Jo-young akan datang.
Jo-young meminta padanya jangan melakukan tindakan bodoh dengan melakukan bundir. Tetaplah hidup dengan rasa bersalah atas perbuatanmu untuk menebus semua dosa-dosamu. Kemudian Yunho membayangkan andaikan saja semuanya tidak terjadi. Pasti sekarang ini keluarganya akan bahagia dan Yunho pun tidak akan menjadi seperti ini. Namun apalah daya semuanya telah terjadi. Sementara itu Taepyeong mengajak Jo-young pergi ke pantai untuk memberikan kalung yang baru padanya. Dan untuk pertama kalinya Taepyeong pun dapat melihat kematian dari Jo-young, di mana saat tua nanti Jo-young akan meninggal dengan tenang sambil tertidur. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mempantaikan. 사랑해요.